Shalom, Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat malam. Selamat datang di Persekutuan Doa Karismatik Katolik Santa Maria de Fatima Pasebio. Senin kami mohon maaf, Senin lalu PD diliburkan karena kita berduka cita karena pastor kita tercinta, Pastor Fernando Abis meninggal. Nah, tapi kami percaya Pastor Fernando adalah orang yang sangat baik. Kami yakin dia akan diterima di sisi Bapa di surga. Malam hari ini kita mau bersukacita bersama dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Maria Francisca Febianti Rahman. Beliau sudah hadir di sini. Temanya adalah Ora et Labora, berdoa dan bekerja. Apakah cukup berdoa saja atau bekerja saja atau tidak dua-duanya? Nanti kita dengar pemaparan dari beliau. Malam hari ini kita datang di tempat ini karena kita rindu akan Tuhan. Tuhan begitu baik, bahkan teramat baik. Kita rindu lawatan Tuhan, kita rindu jamahan Tuhan, kita rindu Tuhan mengurapi kita dengan Roh-Nya Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari sama-sama kita katakan dengan iman. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu.
aku siap. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu Roh-Mu ya Bapa. Urapi kami Ku saat ini. rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Roh-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Mari kita sorak-sorai bagi Tuhan kita dong. Karena Dia Allah yang luar biasa. Dialah Tuhan pengharapan kita. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kembali kami malam ini Tuhan, bersekutu dengan Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu Tuhan, sempurna dalam hidup kami, dan nyata perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau Allah yang luar biasa, karena Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Mari umat Tuhan, kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, pengagungan Tuhan kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik dan amat baik. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan sekali lagi, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Engkau yang kami percaya Tuhan. Percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Benar Tuhan, kami tiap hari memberi penghormatan, pengagungan kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau yang layak terima segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Dan inilah ungkapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, kepada umat Tuhan yang ingin menaikkan ungkapan syukur, kami persilakan. Ya Bapa, bila kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua adalah anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak, kalau Engkau selalu menyertai langkah-langkah hidup kami. Engkaulah andalan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau selalu menyertai hidup kami. Engkau selalu memberkati kami dan memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas sukacita yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu segala isi hati kami, pikiran kami. Dan Engkau tahu Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, kami senantiasa mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dan inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang selalu ingin dekat dengan Engkau.
Dan kami berikan kepada Engkau segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan. Terpujilah namamu selama-lamanya. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Karena dia baik, sangat baik, teramat baik. Mari kita katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Mari kita lambaikan malaikat. Haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Mari kita lambaikan tangan kita. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah Haleluya. soraklah haleluya bagi Dia. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Amin. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, mana tangannya? Tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya
berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh sampai Tuhan menopang tangan. Mari kita angkat tangan kita. Tangannya, tangannya, Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh Tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tangannya. sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan Menopang tangannya. soraklah haleluya bagi dia. La haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk. Mari kita tenangkan hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, kami rindu Tuhan masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu yang kudus. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau berikan kami hati yang selalu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Inilah kami Tuhan, dan kami siap untuk memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Mari kita angkat pujian ini sebagai penyembahan kita kepada Bapa di surga. Kita mau katakan, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Hati kami rindu Tuhan, hati kami haus akan Engkau Tuhan. Oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi Kau ada di setiap jalanku. Hati kami Tuhan, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Benar Tuhan, di dalam hidupku, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi-Mu,
memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Engkau yang begitu mengasihi kami. Kuasa-Mu Tuhan memulihkan hidup kami. Oh ya harus. Oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Oh ya, di dalam hidupku kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Mengasihi-Mu memuliakan Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Segala Oh ya, harus di dalam hidup kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan Mengasihi-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari sembah Dia. Siala ya 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 siala papa papa ya papa papa papa. Kau ya 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 ya. Kau ya 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 ya. Kaulah segalanya. Oh ya risikiri. Siala.
Kier kirela ya nama ya Yara mau yarana mau Oh ya la 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 yase. Yara mau yarana ma yarana ma. Yarana mau yarana ma yarana ma yase. Shara ma ya papa ya papa sikira papa. Shara ma ya papa ya papa ya papa yarana ma yarana ma. Shara ya Mama yu yarana ma yase. Oh ya la sikira sikira Saya melihat seperti awan gelap datang bergulung-gulung. sikira ma ya Tuhan berkata, janganlah engkau takut anakku, karena aku akan selalu menjagamu. sikira ma sikira ma ya Berserulah kepadaku senantiasa, nyatakanlah segala hal keinginanmu, maka aku akan memberikan yang terbaik kepadamu. Oh ya la Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. sikira Aku akan memberikan engkau kelegaan. sikira ma ya sikira ma ya sikira ma ya sikira ma ya Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Engkau yang telah mengutus anak-Mu yang Kau kasihi. Ibu Maria Francisca Febianti Rahman yang akan menyampaikan sabda-Mu. Berkati beliau Tuhan. Urapi beliau Tuhan. Engkau juga Tuhan berurapi lidah bibirnya. Apapun yang disampaikan sungguh berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami sudah siap Tuhan untuk diam di bawah kaki-Mu. Untuk mendengarkan sabda-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Ibu Febianti, kami persilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Senang sekali saya boleh berada di tengah Bapak Ibu, Saudara-saudari kembali semua ya. Saya ingat saya kemari waktu itu bulan Mei, karena ingat ada yang rosario di depan ya. Dan saat ini bulan Oktober, yaitu bulan Rosario ya benar ya. Dan tertukar ya ke bulan Mei, bulan Maria, bulan Oktober, bulan Rosario, dan kabarnya juga banyak saudara-saudari kita juga yang doa Rosario di lingkungan-lingkungan ya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak yang mempunyai devosi kepada Bunda Maria, doa Rosario. Ada yang mungkin dari awal Oktober masih setia sampai hari ini berdoa Rosario setiap hari ada. Ya, masih banyak ya. Ya. Kalau misalnya sampai terhenti, ayo mulai lagi ya. Saya juga dulu pernah seperti itu ya. Awalnya niat ya 1 bulan berhenti di tengah ya.
tapi mulai lagi, tidak ada kata terlambat. Ya, dan saya ingat juga beberapa waktu yang lalu kita tahu ya, awal Oktober kita sempat sedih sekali karena ada perang ya di Israel, ya di Palestina, pokoknya Gaza itu ya, itu pas awal-awal bulan Oktober. Dan entah kenapa saya diingatkan untuk kembali berdoa rosario full gitu ya. Mulai dulu saya pernah mencoba ya, waktu itu saya pernah lihat di YouTube tiba-tiba muncul aja bagaimana di sana di Amerika ini para pria loh. Ya di sini mungkin banyaknya ibu-ibu ya, yang mungkin doa rosario lingkungan kayaknya ibu-ibu lagi, tapi ini di sana para pria, bapak-bapak gitu ya. Mereka berdoa rosario full gitu, jadi dari peristiwa gembira, terang ya, sedih sampai mulia. Seperti itu, bahkan banyak kesaksian yang tadinya mungkin sudah terikat dengan obat-obatan ya, mabuk-mabukan ya, dan ketika dia datang retret itu di sana mereka sangat berdevosi pada doa rosario, dan itu berhasil mereka lepaskan satu persatu ya, dan mereka tekun bahkan mengajak keluarganya. Waduh, saya itu luar biasa banget ya, mengajak keluarga. 4 peristiwa waktu itu saya pernah berhenti di tengah, dan sekarang saya mulai lagi. Jadi mulai dari aku percaya, terus peristiwa gembira ya, lanjut lagi langsung peristiwa terang ya, peristiwa sedihnya saya ganti dengan koronka ya, lanjut lagi peristiwa mulia ya. Tapi kadang-kadang udah malam-malam ya sempat ketiduran, besok paginya coba saya lanjutkan lagi. Dan saya ingat juga Padre Pio, mungkin kita kenal ya, Padre Pio itu dia sangat berdevosi pada rosario. Bahkan dia mengatakan di biografinya itu satu hari bisa 30-an rosario, karena 32, 34. Saya nggak pikir, waduh ya luar biasa. Bahkan udah jam 9 malam udah waktunya tidur, dibilang 2 rosario lagi baru saya tidur. Waduh gitu ya, luar biasa. Dan Padre Pio juga mengatakan ya, cintai Bunda Maria dan buatlah ia semakin dicintai ya. Daraskan rosario selalu sebanyak yang kau bisa ya. Bahkan di terakhir, kata-kata terakhir hidupnya itu ia mengatakan Yesus Maria ya, ia sangat mencintai Tuhan Yesus ya, Bunda Maria ya. Padre Pio itu menerima stigmata ya, luka-luka Yesus di tubuhnya ya, bahkan jasadnya pun sudah ya utuh, sampai sekarang masih utuh, dia sudah santo ya. Dan ada lagi kata-kata Padre Pio yang saya ingat, ketika masa-masa sulit dan terasa gelap ya, memegang rosario itu seperti memegang tangan Bunda Maria ya. Berdoalah rosario setiap hari, percayakan dirimu pada tangan Bunda Maria, dia yang akan memelihara dan menjagamu. Saya bertanya, aduh gimana ya rasanya memegang rosario terus seperti memegang tangan Bunda Maria. Karena saya sering kali rosario sambil cuci piring ya, sambil megang barbel, sambil olahraga ya, sambil jalan gitu ya. Saya jarang pegang rosario, tangan aja lah, nggak ada alasan. Nah, tapi saya ingat waktu itu saya ada patung Bunda Maria, biasanya kalau deket itu yang Bunda Maria saya bisa pegang tangannya, rasanya tuh aduh gimana ya. Terus kalau seperti ini kan Bunda Marianya tinggi di atas kan, aduh gimana rasanya. Tapi ketika memegang rosario tuh ya seperti memegang tangan Bunda Maria ya. Ya rangkaikan doa rosario itu Bunda Maria. Nah, tema kita malam hari ini juga gak jauh-jauh tadi ya, berdoa dan bekerja, ora et labora. Ya, mungkin sering kali ya dengar kata-kata ora et labora ya. Kayak dari kecil kayak udah pernah dengar gitu ya. Tapi ternyata ini adalah kata-kata ini justru diambil dari suatu seminari monastik Benediktin. Kalau kita tahu mungkin di Rawaseneng ya, kalau yang laki-laki para rahib ya, kalau yang perempuan tuh di Gedono ya. Biara tertutup yang mereka, saya pernah nginep juga di sana ya bersama teman-teman. Kita ikutin jam doa mereka, pagi-pagi subuh udah doa, terus siang, terus sore terus ya. Tetapi mereka di sana tidak hanya berdoa ya di jam-jam doa itu, tidak, tetapi mereka juga bekerja, mereka berkebun ya, mereka ada
kopi, menghasilkan apa jahe ya, ada asam, terus ada sapi juga di sana, ada susunya, bisa dibikin kue-kue ya, kastengels ya, kue-kue yang terus kefir ya, yogurt, roti, mungkin kita pernah mencicipinya ya di bazar-bazar, kadang suka ada di toko juga, ada orang awam juga yang bekerja di sana. Dan bahkan udah online juga ya, bisa dikirim, apalagi waktu zaman pandemi itu ya. Mereka juga ya berdoa dan bekerja. Kenapa berdoa dan bekerja sih? Karena dengan berdoa dan bekerja itu ya, walaupun kita berada di tengah-tengah dunia ya, tetapi kita tidak menjadi milik dunia ya, kita tetap menjadi milik Allah ya. Kita ingat, bukan hanya bekerja ya, berdoa ya, Senin sampai Sabtu kerja, Minggu kita ingat doa ke gereja ya, Tuhan ingatkan. Dan saya ingat kalau anak-anak kecil kan tugasnya mereka belum bekerja ya, mereka belajar ya. Saya ingat kalau belajar tuh, kalau pas mulai ujian tuh saya ingatkan, ayo kita doa ya, doa novena. Kenapa? Karena kalau kamu nanti dapat nilai bagus, kamu tidak sombong ya. Kalau kamu nilainya jelek pun kamu tidak terpuruk, karena aku melakukannya bersama dengan Tuhan ya. Tuhan pasti punya rencana yang indah itu ya. Jadi melakukan selalu bersama dengan Tuhan. Ada yang mengatakan malah doa itu adalah kerja yang didoakan ya, dan kerja adalah doa yang dikerjakan. Jadi saling berhubungan ya, tidak dapat dipisahkan ya. Saya ingat kalau di rumah, saya udah pagi-pagi ngelihat, aduh baju kotor banyak ya, aduh piring kotor banyak gitu ya, wah berantakan gitu, belum dipel, belum apa, rasanya aduh mulai dari mana nih, kadang timbul capeknya ya, timbul kadang malesnya ya. Tapi saya ingat nih, saya belum berdoanya nih, belum, jadi sambil berdoa ya, terus terang sambil rosario, bener. Kerjaan saya ingat Santo Fransiskus Assisi mengatakan, lakukan apa yang perlu, apa yang mungkin, dan engkau akan lihat nanti yang tidak mungkin, yang mustahil itu menjadi mungkin. Saya mulai deh, sambil doa rosario pertama, mulai cuci piring, selesai. Tadinya pikir cuci piring aja lah hari ini, nanti besok aja lah cuci bajunya. Tapi udah gitu, rosario belum selesai, lanjut cuci baju ya, lanjut ngepel dan segala macam. Ya terasa ringan, sepertinya terasa ringan gitu ya, enggak. Dan nyetrika mungkin, ya kadang ibu-ibu katanya paling malas nyetrika ya. Kita sambil nyetrika, kita nyetrika baju suami, kita ingat suami kita doakan ya. Nyetrika baju anak, kita doakan anak kita. Jadi berdoa dan bekerja itu terus ya. Dan Santo Martin de Porres itu mengatakan semuanya ya, bahkan menyapu ya, mengiris sayuran ya, menyiram tanaman, menunggui orang sakit dapat menjadi suatu doa ya, jika dipersembahkan kepada Allah ya. Hal-hal sederhana, bahkan ini Santa Teresia Lisieux ya, dia lagi asik-asik nulis gitu, saya suka menulis ya, tiba-tiba pensilnya jatuh ya, sebenarnya aduh malas ya ngambil atau kasar, jatuh lagi, tapi dia lakukan untukmu Tuhan, bahkan cuma ngambil pensil yang jatuh. Karena di Kolose 3 ayat 23 ini dikatakan, apapun juga ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita melakukannya dengan senang hati ya. Nah itu. Dan ada lagi seorang santo ya, saya lupa namanya, tapi santo ini pria, tapi dia juga suka menjahit. Ya, dia berdoa, dia sambil menjahit. Bahkan di akhir kehidupannya dia minta dibawakan jarumnya ya, benangnya. Dia bilang justru dengan jarum dan benang ini ya, dengan doa ini yang akan mengantar saya sampai ke surga. Berarti bagaimana? Doa dan kerja, doa dan karya yang dipersembahkan Tuhan itu bisa menjadi jalan kita ya mencapai surga. Tetapi jangan sambil mengeluh sampai aduh ya. Kadang memang ada pasti malas atau misalnya capeknya, malasnya, tapi saya sambil doa, Tuhan saya istirahat sebentar deh, nanti saya lanjut lagi gitu ya. Tuhan juga mengerti pasti ya. Ya, pokoknya itu seperti itu. Dan
kita sekarang mau masuk ke dalam firman Tuhan ya, diambil dari tadi kitab Raja-Raja, tapi kita mau membahas ini mengenai nabi besar ya, Nabi Elia. Ada yang mungkin sudah pernah tahu ya, pernah dengar ya, Nabi Elia. Siapa Nabi Elia? Kalau kita dengar Nabi Elia, nabi itu seorang yang penyambung lidah Tuhan. Berarti seorang yang dekat ya, yang erat Tuhan, yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih, yang pasti kehidupan doanya luar biasa. Ya, dia bisa peka mendengar suara Tuhan, terus melekat erat dengan Tuhan ya. Nabi Elia, kalau saya ingat Nabi Elia tuh ingat yang pertama itu ketika di Gunung Karmel ya. Bagaimana dia kan banyak sekali di sana, dia ketika hidup tuh banyak raja-raja nabi-nabi Baal. Mereka tuh ya menyembah nabi-nabi Baal. Nah, itu dibandingkan dengan Elia yang menyembah Tuhan Allah yang benar. Jadi di persembahan Elia bilang nyilahkan dia lebih dulu. Oke, mereka berdoa gimana nabinya. Itu korban biasa juga udah sampai gini. Akhirnya Elia itu diguyur air dulu ya. Diguyur air terus dia berdoa, tiba-tiba kilat menyambar dan persembahannya tuh ya Tuhan terima. Pokoknya Tuhan menyatakan kemuliaannya yang besar ya, apinya di atas Gunung Karmel. Semua kaget waktu itu ya. Tuhan kita, Tuhan Allah yang benar. Ya, kalau mungkin saat ini kita masih terikat dengan ya nabi-nabi lain misalnya ya, entah apa itu dengan dunia dan segala ininya, kita ingat ya kita punya Allah yang benar. Kalau kita mempunyai persoalan masalah ya, kita cari Tuhan. Ya, kita persembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan ya, seperti tadi Nabi Elia. Dan kisah Nabi Elia yang kedua yang mungkin ingat semua juga tentang Nabi Elia, ya pokoknya ketika hidup itu pernah ada kemarau panjang ya, kalau sekarang panas terus ya, belum hujan-hujan ya. Sama mungkin seperti itu, panas bahkan titik embun pun ya, sehujan pun tidak turun, pokoknya kekeringan besar. Tetapi Tuhan memelihara Elia. Jadi Tuhan mengatakan Elia pergilah ya, tinggallah di pinggir sungai Kerit. Ya, tinggallah di situ ya, pinggir sungai Kerit tuh ya. Dan itu di sebelah timur sungai Yordan. Ya, lalu Tuhan berkata, ya engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di situ. Waduh, ya burung gagak ya, pagi dan petang. Ya, burung gagak datang membawa roti dan daging. Bayangin burung gagak. Burung gagak tuh burung, kita kena burung yang egois ya. Kalau mungkin dapat makanan pasti dia kan makan sendiri gitu ya, namanya burung gitu ya. Terus makan bangkai kita juga tahu. Tetapi Tuhan perintahkan ya. Bahkan ini seperti yang mustahil, gak mungkin ya, Tuhan perintahkan ya, ambil ya burung gagak dan memberikan pagi dan petang, diberikan roti dan daging, dan Elia bisa minum dari air sungai Kerit ya. Bagaimana Tuhan memelihara ya Elia ya, yang sangat dikasihinya ya, dicintainya ya. Jadi kuncinya kita harus terus ya bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita seperti Tuhan memelihara Nabi Elia. Ya. Nah, kalau ingat saya pagi petang ya, pagi sore ya, bukan rumah makan Padang, bukan ya. Ingat pagi petang tuh saya ingat ini. Jadi saya ingat saya waktu itu pernah sharing di sini ya. Dulu itu anak-anak saya tuh sekolahnya tuh jam 6:30 ya di Pulau Mas. Jadi awalnya saya ngeluh, aduh pagi banget Tuhan ya, mau masuk 6:30 gitu ya. Tapi puji Tuhan saya nganter anak sekolah 6:30, saya masih bisa misa ke Teresia, misalnya jam 7. Ya udah setahun itu tiba-tiba tahun ajaran baru diganti, masuk sekolahnya jam 7. Waduh ya, masuk sekolah jam 7, anak saya jadi sampai ke sekolah ya 7 kurang sedikit ya, 7 kurang 15. Lalu saya mau misa ke Teresia gimana ya, jauh banget. Dan pasti telah saya datang ke sana, udah tinggal ujung-ujung, udah gak bisa nerima komuni, rasanya udah tinggal akhir-akhir, padahal pernah sekali saya datang itu bubar. Waduh, gimana ya. Terus saya cari ternyata ada misa sore ya di Sunter. Nah jadi
Saya sore misa di Sunter ya, jam 6 waktu itu. Nah, tapi waktu itu pagi, biasanya misa pagi akhirnya saya langsung ke pasar atau langsung olahraga ya, tapi kayak ada yang kurang gitu ya. Saya datang deh ke gereja Bonaventura, deket di situ ya, Pulau Mas. Saya pengen datang situ kadang-kadang menyelesaikan rosario yang belum selesai kemarin gitu ya, atau cuma duduk di depan tabernakel. Nah itu rasanya ya, Tuhan sungguh hadir, padahal cuma sebentar doa-doa di situ ya, berapa menit, tapi itu justru menguatkan sepanjang hari, bahkan sorenya juga bisa misa. Jadi Tuhan punya rencana nih, pada awalnya udah bagaimana Tuhan ini gak bisa gini rasanya udah, tapi ternyata Tuhan mau bertemu 2 kali di pagi dan sore gitu ya, jadi ingat pagi dan sore ini. Nah kita lanjut, sekarang kita buka 1 Raja-Raja ya. Sebelum masuk sini ada satu lagi. Jadi setelah dari Sungai Kerit itu Tuhan memerintahkan Elia untuk ke Sarfat. Pernah dengar ya cerita janda di Sarfat? Ya, bagaimana dia sudah merasakan cinta Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan sudah memelihara dia ya, dengan airnya, dengan makanan. Tuhan memerintahkan juga kita untuk mewartakan ya, untuk membagi kasih ya. Nah, Tuhan tunjukkan kepada janda di Sarfat, dan mungkin kita juga nanti Tuhan tunjukkan kemana Tuhan tuntun kita pergi ya. Dan di janda di Sarfat itu kan itu kekeringan semua, mungkin dia sudah berdoa ya, janda itu dia tinggal dengan anaknya, dia udah sampai ini cuma tinggal tepung segenggam, minyak sedikit, ini makanan terakhir, terus dia nggak tahu lagi besok mau makan apa. Seperti ini dia akan mati bersama anaknya, dia udah hopeless, mungkin doanya udah tua, dan ternyata Tuhan dengar loh. Ya, Tuhan dengar doa janda itu yang di Sarfat, bahkan dia mengutus ya Nabi Elia dari Sungai Kerit itu ya datang ke janda itu. Dan ketika Elia bertemu dengan janda itu, dia minta diberikan air, minuman ya. Dan akhirnya janda itu bisa tetap melihat dengan penuh kasih sayang ya, dia memberikan air di kendi. Lalu Elia juga minta makanan. Waduh, dia bilang ya, ini tinggal ya tepung sedikit, minyak sedikit, tapi apa yang Elia katakan, saya catat ini ya, janganlah takut, ya biarkanlah aku menumpang di rumahmu. Marilah kita pulang ke rumahmu dan olahlah tepung dan minyak yang masih ada itu menjadi roti. Namun sebelumnya engkau harus membuat bagiku terlebih dahulu sepotong roti bundar kecil saja, dan berikanlah itu kepadaku. Setelah itu barulah buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan menurunkan hujan lagi ke atas muka bumi. Ya, janji Tuhan. Dan janda di Sarfat ini juga dia taat ya, seperti Elia tadi suruh pergi ke Sungai Kerit, Elia taat ya, dan dia juga taat ya. Ada tadi firman Tuhan mengatakan, wah ada janji Tuhan. Ya walaupun dia pikir gimana caranya tepung nggak akan berkurang lagi, gimana ya, tapi dia taat, dia ikutin, dia berikan pada Tuhan. Terus ya, ingat yang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Dan akhirnya terjadi seperti itu ya. Bagaimana hidup janda di Sarfat ya, dan anaknya itu Tuhan pelihara ya, seperti Tuhan memelihara hidup ya Nabi Elia, janda di Sarfat, dan begitupun kita semua. Kita mungkin punya pergumulan, punya masalah apapun itu ya, kita berdoa, berseru pada Tuhan seperti tadi janda di Sarfat ya, dan Tuhan mendengar dan Tuhan akan kirimkan ya Elia atau utusan-utusan Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Tuhan terlebih dahulu ya. Kita ingat juga janda yang miskin itu yang mempersembahkan segalanya untuk Tuhan, dan itu Tuhan sangat berkenan ya. Nah, kita masuk ke dalam 1 Raja-Raja 19 ya. Elia ke Gunung Horeb ya. Ini terjemahan yang baru ya. Ini cukup panjang ya, bacaannya cukup panjang
kita akan bahas sedikit-sedikit ya, pelan-pelan sama-sama ya. Nggak tahu ini mungkin ejaan yang ini karena ini buku yang terbitan baru ya, yang terjemahan baru 2, ya mungkin nanti kadang-kadang ada beda-beda sedikit ya. Gak apa-apa. Dan nah, ini Elia ke Gunung Horeb. Jadi di sini Elia itu pernah mengalami titik terendah. Ya, kalau mungkin kita juga pernah mengalami titik terendah kehidupan kita, apapun itu ya, Tuhan menyertai. Jadi waktu itu kita tahu Raja Ahab, ada lagi Isabel itu segala yang pengikut Tuhan tuh ya dihabisi. Ya, bahkan di ayat yang kedua ya, Isabel itu mengatakan ya, dia mengirim utusan kepada Elia dengan pesan, kiranya para ilah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jika besok sekitar waktu ini aku tidak menghabisi nyawamu, sama seperti salah seorang dari mereka itu. Jadi Isabel itu ya mau menghabisi nyawa Nabi Elia. Dan ayat yang ketiga, Elia pun ketakutan. Ya, mau dibunuh gimana rasanya ya. Dia ketakutan bagaimana mereka tuh jahat banget sampai yang itu udah aduh gimana ya. Sini. Elia pun ketakutan, ya seperti kita pun kadang merasa ketakutan, kita sering takut, ya. Lalu pergi, ya, mana ya? Elia pun ketakutan lalu pergi menyelamatkan dirinya, ya. Setelah sampai ke Betsheba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana, ya. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun, ya, sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati. Wah ya, waktu itu saya baca, saya baru tahu juga ya beberapa waktu. Wah ya, titik terendah ya. Elia di situ merasa kecil hati ya, hampir putus asa. Ya, dia merasa sendirian ya. Tetapi Tuhan menyertai saat gak punya jalan, gak ada cara, gak ada jalan, ya, tapi Tuhan selalu punya cara ya. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu ya. Ada tangan Tuhan, ada cara Tuhan ya, yang mungkin tidak pernah terpikir ya, seperti tadi juga yang gimana caranya burung gagak bisa ngasih makan ya. Ini juga ya, dia ini titik terendah yang Elia ya, dia katakan dia ingin mati ya, katanya cukuplah sudah ya, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lalu dia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Ya kadang gak tahu ngapa-ngapain kita juga tidur gitu ya. Tetapi tiba-tiba ya nih cara Tuhan datang ya, seorang malaikat menyentuh dia ya, serta berkata kepadanya, bangunlah ya, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air ya, luar biasa ya. Lalu ia makan dan minum lalu berbaring lagi ya, kayak kita sekarang generasi rebahan ya, bentar-bentar rebahan ya, sambil pegang HP ya. Anak-anak muda sekarang rebahan lagi ya. Bangunlah ya, makanlah. Kadang kalau udah rebahan lupa makan ya, udah megang gadget lupa minum ya, lupa bangun. Nah ini gawat nih ya. Nah rebahan lagi ya. Lalu ayat yang ke-7 ya, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya ya, dan menyentuh dia ya, serta berkata, bangunlah ya, makanlah ya, 2 kali ya, berarti penting banget ya. Sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu. Lalu Elia taat ya, dia tetap bangun ya, lalu makan ya dan minum ya. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb ya, ke Horeb gunung Allah.
Ya, 40 hari, kalau kita ingat 40 hari, Yesus pun berpuasa waktu itu 40 hari. Ya, di padang gurun, 40 hari ya. Tuhan memelihara juga ya dari godaan-godaan iblis tadi ya. Dan kita ingat juga Musa ya 40 tahun ya. Dan Gunung Horeb itu sama dengan Gunung Sinai. Ya, gunung yang dinaikin Nabi Musa itu. Ya, sama ke gunung Tuhan. Ya, Tuhan memanggil Elia untuk ayo dong, mari datang, dekat ya, bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya. Kalau saya ingat bangunlah, makanlah. Bangunlah, makan. Saya ingat dulu waktu hari Sabtu, waduh hari Sabtu kan anak-anak libur nih. Ya, enggak usah nganter ke sekolah ya. Tapi ini udah pagi-pagi nih, ayo ya, seperti ada yang bangunin, bangunlah. Ya, makanlah. Tuhan undang untuk ke perjamuan Ekaristi. Ya, kadang aduh Tuhan nanti lah ya. Kadang, tapi bangun, ayolah. Bangun, ya harus dipaksa kadang-kadang ya, tuh kita harus paksa bangun makan karena Tuhan sudah menyiapkan makanan dari firman Tuhan di meja sabda itu ya, itu makanan rohani kita dan juga makanan yaitu tubuh dan darah yang akan menguatkan kita hari-hari kita, bahkan saat kita di padang gurun kehidupan kita ya, mungkin putar-putar sampai 40 tahun 40 hari, Tuhan dengan kita bangunlah, makanlah, terutama perayaan Ekaristi ya, yang akan menguatkan perjalanan kehidupan kita. Ya, kita lanjut perikop berikutnya yaitu Allah menyatakan diri ke di Gunung Horeb, ayat yang ke-9 ya. Sudah nyampe di sana ya, Elia ya, ia masuk ke dalam sebuah gua ya dan bermalam di situ. Ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Ya, di sini tadi Tuhan ingat tadi bangun makanlah ya, dan Tuhan mengundang ke atas gunung untuk berdoa ya. Di sini diingatkan apa kerjamu di sini, hai Elia? Kita diingat untuk bekerja ya. Atau di sini kita ganti Elianya dengan nama kita. Ya, apa kerjamu di sini, hai Siska ya, hai ya ibu bapak semua ya. Dan lalu jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup. Ya, dia merasa sendirian, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Di sini Elia juga ya, kalau kita dalam doa kita boleh katakan keluh kesah kita ya, apapun. Ya, Tuhan rindu untuk bercakap-cakap dengan kita. Dan di sini Elia mengatakan dia sudah sangat giat bekerja bagi Tuhan. Ya, apakah kita juga sudah seperti Elia ya, giat bekerja bagi Tuhan? Ya, menjadi seperti Elia yang nabi yang sangat erat, bahkan bisa mendengar suara Tuhan ya. Di dalam doanya dia merasa Tuhan terus menyertainya dan dia katakan sudah giat bekerja bagi Tuhan. Ini juga pertanyaan bagi kita. Dan dalam doa kita boleh ucapkan apa saja ya. Ayat yang ke-11 ya. Oh, sebelumnya ya, di sini tadi Tuhan mengundang Elia untuk bertemu dengannya ya. Untuk menemaninya bahwa dia tidak sendirian, dia tidak kesepian, ada Tuhan ya. Dan kalau di Alkitab ini mungkin di sini dikatakan ada juga yang aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ada juga yang mengatakan aku terbakar oleh kasih terhadap Tuhan. Ya, kalau bahasa Inggris itu I have been very zealous for the Lord. Ya, aku itu sudah sangat tekun, ya, sangat bersemangat untuk Tuhan, ya. Kata lain dari aku sangat giat bekerja bagi Tuhan. Ayat yang ke-11 lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Yesus mengundang Elia itu lebih dekat lagi, ya, lebih erat lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, menantikan Tuhan lebih dekat lagi ya. Lalu melintaslah Tuhan, ya, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin datanglah gempa, tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Sesudah gempa datanglah api, tetapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah suara hembusan yang lembut. Dan ketika Elia mendengarnya,
ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Datanglah suara kepadanya. Yesus tanya lagi, sama lagi nanyanya, ya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Yesus tanya lagi, sama lagi, dan jawabannya sama lagi. Ya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Ya, kadang kita berdoa yang itu lagi ya, itu lagi gitu ya, itu lagi. Tapi nggak apa-apa. Ya, Tuhan dengar, ya Tuhan tahu, Tuhan rindu untuk selalu berkomunikasi dengan kita. Ya, angin sepoi-sepoi tadi ya, angin hembusan, angin seperti Roh Kudus ya. Kita tadi juga bernyanyi ya, Roh Kudus ya. Tuhan Yesus berbicara tadi dalam keheningan, dalam kelembutan ya, berbicara tenang di dalam hati kita ya. Itu yang Elia alami ya, seperti juga Musa alami di atas Gunung Sinai, dia ya, kemuliaan Tuhan itu begitu besar sehingga dia menutup ya wajahnya tadi. Dan lalu ayat yang ke-15, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu di padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meloha menjadi nabi menggantikan engkau. Ya, tadinya dia bingung mau ngapain. Dia udah nggak tahu mau ngapain, tadi mau mati. Tapi di sini Tuhan kasih, masih ada tugasmu ke sini satu, ya, kedua ke sana, ketiga ke sana. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tadi ya lagunya, menetapkan langkah-langkah orang percaya. Kadang pagi juga saya kadang-kadang kalau ada pusing, saya juga kadang-kadang suka overthinking ya, pikir-pikiran negatif atau bingung, gimana caranya ada masalah ini. Kayaknya renggut gitu ya, tapi ketika datang ke altar Tuhan ya, cuma sujud di hadapan Tuhan, cerita gimana nih gini, bahkan kadang-kadang saya mau ngejawab WA juga ya, bingung nih ya, gimana nih jawabannya Tuhan ya, saya ngomong apa nih, saya di depan situ saya gimana ya caranya, sepertinya Tuhan tunjukkan ya, hari ini mau ngapain kesini, doa pagi, makanya doa pagi itu penting ya, tadi mungkin di depan tabernakel, mungkin bisa di rumah ya, dimanapun Tuhan tunjukkan. Ya, saat kita baca firman, Tuhan tunjukkan mau ngapain sih hari ini. Begini. Jadi pulang tuh rasanya, oh iya ya, ada senyumnya, pulang bisa senyum. Tadi mungkin datang mukanya ketekuk. Tapi setelah, ya mungkin datang ke PDI ini, setelah PDI masih datangnya, pulang penuh sukacita, bisa membawa, ya nanti di rumah, wah mama beda nih pulangnya. PDI ya, pulang gereja wajahnya senyum. Sepertinya tahu langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan. Ya, seperti itu. Dan kita langsung ke ayat yang ke-18 ya. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Ya, 7 itu angka sempurna. Ya, walaupun tadi kan Elia udah bilang udah enggak ada orang lagi, udah tinggal dia sendiri nanti. Ya, enggak bisa enggak apa-apa. Tapi 7 ya. Tuhan, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Berarti Tuhan akan meninggalkan 7.000 orang yang percaya pada Tuhan. Mereka yang setia kepada Tuhan, yang tidak berlutut pada Nabi Baal atau mencium dia, tetapi berlutut pada Tuhan. Ya, menggantungkan harapannya pada Tuhan, seperti tadi janda di Sarfat, Elia juga ya. Tuhan pelihara ya. Akan tuh. Itu yang Tuhan katakan. Ya, bagaimana hidup kita juga mau ya tetap setia apapun masalah, persoalan, pergumulan ya, kita mau datang terus pada Tuhan. Mungkin jawabannya bukan hari ini ya, terus tetap setia. Besok, lusa kita nggak tahu waktunya Tuhan, tapi tetap setia. Tuhan lihat kesetiaanmu ya, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar ya, cara Tuhan. Saya mau sharing sedikit. Berapa waktu yang lalu saya dengar seorang frater, ini kesaksian seorang frater, dan dia bilang dia tinggal di Jakarta, keluarganya
di Bandung ya. Terus tapi dia di Jakarta dia inget tantenya, tiba-tiba udah lama dia rindu masakan rumah, pokoknya rindu makan ya. Pengen masakan rumah, terus dia inget tantenya di mana wong jauh. Akhirnya dia telepon, "Tante," dia, "saya mau main ke rumah ya." Wah, tantenya kaget juga ya, nggak hujan nggak angin, mau datang mau makan gitu dia bilangnya. "Oke," kata si tantenya. Datang dia ke rumahnya tante. Ya, dia makan, ngobrol gitu. Sudah, ya pulang lagi. Gak apa-apa kan? Tetapi beberapa waktu kemudian tiba-tiba ada Zoom keluarga. Ada apa nih ya? Sekarang dia frater itu ikut juga Zoom keluarga. Ternyata tante yang di Jakarta tadi itu dia sharing. Dia sharing bahwa saat itu dia sedang mengalami pergumulan hebat. Dan entah itu dari mana, pokoknya dia saat itu dia mau tadi seperti Elia, ya mau mati. Dia udah siapin baygon, luar biasa. Aduh, nah tapi entah kenapa tiba-tiba kering bunyi, ya si frater itu, ya Tuhan kirim tadi ya Elianya itu ya, seperti tadi janda di Sarfat juga, Tuhan kirim Elianya frater itu tiba-tiba datang mau makan. Jadi dia nggak jadi, dia lupa, dia sibuk masak, dia sibuk nyiapin makanan, terus datang si frater itu, dia ngobrol, timbul entah kenapa Tuhan menjamah, menyapa, ya timbul ada sukacita, ada pengharapan, ya, dan dia tidak jadi melakukan ya hal yang seperti itu, dan dia terus kembali berjalan, kembali melangkah hari baru, ya, dan di akhirnya bisa mewartakan, dia bisa kesaksian di tengah keluarganya. Ya, itu luar biasa. Ya, dan mungkin masih banyak cerita-cerita yang lain. Ya, mungkin saya sharing juga sedikit. Ya, titik terendah. Kalau saya merasa titik terendah itu ketika pandemi. Ya, jadi pandemi itu kita tahu sendiri ya. Saya juga mungkin suami pernah cerita ya usaha. Saya tinggal di Cirebon. Saya baru di Jakarta sih baru setahun ya. Hampir mau 2 tahun. Jadi di Cirebon usaha kami tutup juga, terus suami ke Jakarta duluan, saya dan anak-anak di Cirebon. Biasanya tuh saya kalau ibu-ibu kan ibu rumah tangga ya, jadi dikasih suami berapa. Tapi kadang-kadang saya juga masih masukin snack gitu ya ke toko-toko kecil gitu kan, lumayan untuk jajan-jajan gitu ya. Tapi kalau pandemi udah nggak bisa kemana-mana kan, sekolah juga di situ, ya udah. Segitu ya harus dicukup-cukupin gitu ya. Tapi udah ya awal bulan mungkin kerasa tengah udah makin terakhir, aduh ya gimana ya mau bilang ke suami juga nggak enak ya, dia juga lagi merintis ya di Jakarta seorang diri. Akhirnya ya udah saya cuma bisa doa ya, nangis kadang-kadang. Tapi saya ingat waktu itu, aduh gimana ya, tuh saya ingat ada celengan, kan biasa kita dulu suka celengan ya, sisa-sisa apa masukin celengan, sampai celengan saya buka, ya itu receh semua dah. Terus udah gitu saya bawa ke minimarket atau saya bawa ke pasar, sampai bawanya juga ya, maaf ya saya baru buka celengan, saya bayar pakai receh. Oh nggak apa-apa bu, nggak apa-apa katanya ya, justru senang katanya dapat banyak receh. Ya udah ya, tapi Tuhan tuh pelihara ya. Sebulan akhirnya cepet ya, aduh cepet-cepet akhir bulan nih supaya bisa awal bulan lagi gitu ya, selesai ya, awal bulan dapat lagi gitu ya dari suami, intinya seperti itu ya. Tapi bulan demi bulan tuh Tuhan pelihara ya, walaupun ya jadi hanya Tuhan. Kadang-kadang bingung ya, mungkin ke keluarga juga ngomong-ngomong bingung ya, gak enak, tapi ya itu Tuhan ya, dalam doa ya Tuhan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar. Ya, oke. Saat ini kita mau masuk di dalam doa, ya. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau kembali renungkan firman tadi. Bagaimana Tuhan Allah begitu mengasihi, begitu memelihara Nabi Elia, ya. Dan juga janda di Sarfat, dan begitu pula juga kehidupan kita satu persatu Tuhan pelihara hari lepas hari. Kadang kita bingung,
Kadang kita merasa kita ada di dalam titik terendah kehidupan kita. Kita merasa sendirian. Siapa yang bisa bantu? Tetapi Tuhan mempunyai jalan, ya, terbuka. Tuhan mempunyai caranya. Tuhan mempunyai keajaiban untuk setiap kehidupan kita. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Kita mau katakan, kita mau nyanyikan doa ini menjadi ungkapan doa kita. Bagaimana Tuhan mencintai kita bagi biji matanya yang sangat berharga. Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan mulia anakku. Aku mengasihimu. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap proses hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap proses hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Shikirama rasi, kirama yaramu, shirabaya rasi, irabaya ramu. Shikira labata sikira bayara shira labasi, ira laba shikira labata shi. Aku memuji-Mu Tuhan, aku menyembah-Mu Tuhan, aku memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya.
Kau minum, Kau pakai. Aku Allah yang sangat mengasihimu, Allah yang memelihara engkau hari lepas hari. Engkau lebih berharga dari bunga-bunga bakung, dari burung-burung di udara. Engkau adalah ciptaanku yang sempurna, yang kuciptakan dengan baik adanya. Jangan takut, aku Allahmu yang memelihara hidupmu, yang mempunyai rencana yang indah, masa depan yang penuh pengharapan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Akan ada pelangi sehabis hujan. Percayalah anakku, aku yang menggenggam tanganmu, aku yang menuntunmu, aku yang menggendongmu. Aku senantiasa merindukanmu. Datanglah, datanglah terus kepadaku. Rasakan kasihku, rasakan cintaku. Aku rindu untuk bercakap-cakap dengan engkau. Aku berkata, bangunlah, makanlah. Setiap hari aku Allah yang menyediakan. Aku Allah yang mengundangmu untuk datang ke dalam perayaan Ekaristi, di mana aku memberikan tubuh dan darahku sendiri untuk menjadi kekuatan bagimu di dalam hari-hari hidupmu. Dan aku senantiasa rindu untuk bercakap-cakap dengan engkau di dalam doa. Dan aku menanyakan kabarmu hari ini. Apa kerjamu di sini? Seperti engkau bertanya tadi kepada Elia, apa kerjamu di sini? Hai Elia, hai anak-anakku. Dan saat ini Tuhan, kita juga mau menjawab seperti Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Tuhan, hari-hari kami mau lalui itu bersamamu, denganmu setiap hari. Di dalam kehidupan kami hanya bersamamu, dengan berdoa dan bekerja, berdoa dan berkarya, ora et labora. Seperti para rahib lakukan di biara, mereka berdoa dan terus berdoa untuk kita yang berjuang di dunia ini. Mereka pun bekerja, dan kami pun mau berdoa dan bekerja. Kami mau buang segala rasa malas kami atau apapun Tuhan yang menghalangi kami. Kami lebih suka rebahan seperti, atau mungkin sibuk dengan sosial media kami. Tetapi kami mau denganmu Tuhan, melakukan apapun denganmu Tuhan, sehingga apapun yang kami capai itu untuk kemuliaan-Mu, dan Engkau tidak membiarkan kami jatuh hingga tergeletak, karena Engkau senantiasa menyertai kami. Saat kami rasa capai, letih, lesu, dan seperti berbeban berat, kami mau terus berdoa, berharap hanya kepadamu. Kami tidak mau menyerah Tuhan, seperti Engkau pun tidak menyerah pada kami. Kami mau terus berjuang. Kami tidak pernah berjuang sendiri, kami berjuang bersamamu Tuhan. Bahkan hal-hal sekecil apapun yang kami lakukan untukmu Tuhan. Kami lakukan demi cinta kami untukmu Tuhan. Karena kami yakin Kau Allah yang paling mengasihi
dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bunda Maria, Bunda Allah dan Bunda kami, di bulan Rosario ini kami mau rangkaikan mawar-mawar untuk kami persembahkan kepadamu. Dan kami sungguh bersyukur kami mempunyai ibu, kami mempunyai bunda yang senantiasa setia mendoakan kami, anak-anakmu yang masih berjuang sekarang, bahkan sampai kami mati nanti. Kau terus mendoakan kami, dan Engkau Bunda yang akan menghantar kami ke pelukan Yesus putramu sendiri. Terimalah salam kami Bunda Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria, kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia yang sebentar lagi akan pemilu. Sungguh boleh berjalan baik dan lancar, aman dan damai sejahtera. Dan Kau juga telah siapkan sebagai presiden dan wakil presiden yang terbaik, yang merupakan pilihan-Mu buat negara kami, bangsa kami yang tercinta Indonesia. Dan juga untuk Ukraina dan Rusia, Israel dan Palestina, agar sungguh tidak ada lagi perang, tidak ada lagi kekerasan, damai di seluruh muka bumi ini. Kami mau persembahkan doa rosario kami juga untuk perdamaian dunia. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Maria Francisca Febianti Rahman untuk firman-Nya pada malam hari ini. Kita beri kemuliaan Tuhan. Saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dari hasil kerja kita maupun hasil usaha kita. Kita mau persembahkan hidup kita mau persembahkan hati untuk kemuliaan Tuhan. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima, ku
kurban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. benar Bapak, kami persembahkan apa yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih untuk firman pada malam hari ini. Firman pada malam hari ini mengingatkan kami dan senantiasa mengajarkan kami untuk selalu dekat dan lekat pada Bapa di surga, pada Bunda Maria. Apapun saat ini permasalahan kami tak jemu-jemu untuk selalu dekat dan lekat pada Bapa. Kami percaya setiap yang kami doakan, Bapa memberikan yang terbaik yang kami butuhkan. Berkatilah juga Bapa Ibu Maria Francisca Febianti Rahman. Berkati keluarganya, kesehatan, dan karya pelayanan beliau. Dimanapun Ibu Maria Francisca Febianti Rahman berada, nama-Mu tetap dipermuliakan. Bapa, kami akan berdoa untuk wujud-wujud doa pada malam hari ini. Mohon kesembuhan dan kesehatan bagi yang sakit, Ibu Rosmawati Lukimin, Ibu Farida, Bapak Simon Husin, Ibu Aking, Ibu Rita. Mohon berikan mereka kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon pekerjaan dan kelancaran pekerjaan atau usaha dan studi untuk Kristianto, Matthew Javier Wijaya, untuk Senti, Akyong, Aldo, Alfi, Diandra. Mohon kiranya Bapa memberikan kelancaran di dalam pekerjaan, usaha, studi, ataupun juga permohonan untuk pekerjaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon kedamaian dan kehidupan kekal bagi yang wafat
Pastor Fernando Apis SX, Laurencia Janet Wijaya, Benediktus Budi Rukun, Benedikta Tan Ginhwa, Johanna Chandra, Puisehien, Mu Chin Piao, Suryana Setia Wijaya. Kiranya Bapa memberikan mereka yang sudah mendahului kami kehidupan kekal, kedamaian abadi di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa, mohon kelancaran untuk umat yang menjalankan gastroskopi dan kolonoskopi tanggal 1 November mendatang, agar gastroskopi dan kolonoskopi boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan hasilnya pun juga baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, itulah wujud-wujud doa yang kami panjatkan dan kami doakan kehadirat-Mu. Kiranya Bapa di surga mengerti apa yang menjadi doa dan keinginan kami pribadi lepas pribadi. Walaupun mungkin saat ini belum dapat kami utarakan, tapi kami percaya Bapa di surga sudah mengerti dan menjawab setiap doa permohonan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati perjalanan pulang kami, tibakan kami di rumah tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami serahkan istirahat malam kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pada malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik. Esok pagi Kau izinkan kami untuk bangun dengan tubuh jasmani dan rohani kami yang sehat untuk melakukan aktivitas kami masing-masing. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman untuk pengumuman. Mohon maaf, Senin yang lalu kami PDKK terpaksa diliburkan karena meninggalnya pastor yang kami kasih, Pastor Fernando Apis XS. Karena malam itu adalah malam kembang, sehingga kami semua tim datang ke Bintaro untuk melayatnya. Juga pada hari Selasanya, di mana dia dikuburkan di Wisma yang ada di Bintaro. Dan Senin depan kami undang Bapak Ibu sekalian untuk tetap hadir di acara PDKK Tuasebio, di mana firman akan dibawakan oleh Bapak Petrus Stefanus Audi Hadiwijaya. Kami mohon semuanya dapat hadir dan kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan sambil mendengarkan firman-Nya yang semakin meneguhkan iman kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua yang sudah hadir pada malam hari ini, dan nanti kita berjumpa kembali Senin mendatang. Boleh ajak teman, saudara, siapapun orang yang kita kenal, biar kita juga bisa membagikan sukacita yang kita dapat di tempat ini, mendengarkan firman-Nya, bisa kita bagikan juga ke orang-orang terdekat kita, ke keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita bangkit berdiri, kita pasti semua yang hadir di sini mengatakan Tuhan Yesus kita baik, sangat baik dan teramat baik. Karena tiada berkesudahan kasih setia Yesus, dan juga rahmat-Nya selalu baru buat kita. Berkesudahan setiamu Tuhan,
hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Mana jempolnya? Tuhan Yesus baik, Amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. untuk selama-lamanya, Selama-lamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.